Shalom saudara, sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Kita percaya kita ada di tempat ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama itu karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Baiklah, kita akan, mari saudara bawa hatimu, siapkan hati seluruh hidupmu. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bisa tengok samping kiri kananmu dan berikan senyuman yang paling manis untuk saudaramu. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan sehingga kami bisa ada Tuhan. Saat ini Bapa kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Bapa Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau layak yang diagungkan Tuhan. Engkau Bapa yang terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus, segala pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini Bapa kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari saudara yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Yeah. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari sama-sama melompat bagi Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
sangat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Masalah boleh datang dalam hidup kita, bencana boleh datang dalam hidup kita, bersama dengan Tuhan kita mengalami kemenangan, amin. Saudara percaya itu, amin. Berikan sorai kemuliaan yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Hey! Kau dahsyat Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Hey! Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Ya Tuhan setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Ya Tuhan setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau Allah yang hebat, berkuasa mulia. Haleluya. Katakanlah Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terbesar Tuhan. Berikan sorai kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya.
selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Bagimu segala kemuliaan Tuhan, bagimu segala hormat kemuliaan. Yesus, mari angkat tangan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi. Welcome home, salam jumpa kembali, selamat hari Minggu, kembali kita berjumpa dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Kita menikmati berkat, sukacita, kasih, dan juga kemurahan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mungkin ada yang bilang, gembala, orang kan sekarang lagi tidak ada di rumah Tuhan. Jangan salah, karena kita percaya bahwa rumah Tuhan bukan hanya bangunan secara fisik, bukan hanya ruangan yang dibatasi oleh 4 tembok. Saya teringat ada satu lagu lama yang dulu waktu sekolah minggu torang sering dengar atau bahkan torang sering menyanyi. Lagunya seperti ini: gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, tengok di dalamnya. Gereja adalah, ya betul sekali, gereja adalah orangnya. Seorang ini
Saya dan juga Anda, toranglah yang adalah gereja Tuhan. We are the temple of God. So tidak menjadi masalah kalau dalam situasi yang unik ini torang nyandak baku dapat di gereja, ndak baku dapat di rumah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan saya sangat percaya dimanapun torang sementara beribadah pada saat ini, di rumah-rumah bersama dengan keluarga, bahkan even mungkin torang lagi sendirian, lagi beribadah secara pribadi karena memang tidak ada yang bisa diajak ibadah, it's okay, no problem. Karena saya percaya torang semua beriman bahwa Yesus hadir dan sementara melawat kehidupan kita secara pribadi. Saya ajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, pejamkan mata sejenak, tundukkan kepala di dalam hadirat Tuhan. Torang teduhkan hati untuk mempersiapkan hidup kita menerima berkat firman Tuhan. Mari torang berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur dalam pertemuan kami yang istimewa di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kami melihat bahwa dunia keadaannya semakin tidak pasti, tidak menentu. Kegoncangan terjadi di semua aspek dan lini hidup manusia. Sebagai bagian dari firman-Mu yang harus digenapi. Namun satu hal yang kami tahu pasti dan kami percaya, firman-Mu adalah sumber pengharapan yang teguh dan tidak tergoyahkan bagi kami. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban untuk pertanyaan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena itu berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus jamah, lawati, visitasi kami secara khusus dimanapun kami berada saat ini. Sehingga kami dapat mengalami lawatan Tuhan secara spesial. Kami yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang susah hati kami dihiburkan oleh kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang terbatas adanya ini dan urapi kami semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan saja dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Bisa ambil Alkitab, bisa juga dengarkan, karena saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yes, Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-20. Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Izinkan saya ulangi sekali lagi. Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bukan sebuah kebetulan bahwa kita ada dalam minggu-minggu sengsara masa prapaskah. Kita diingatkan kembali pada ayat ini bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk Anda dan saya. Itulah yang hari-hari ini harus terus kita ingat dan kita renungkan. Ada satu perkataan yang istimewa yang saya ekstrak daripada ayat ini dan saya rindu untuk kita jadikan tema atau title atau tajuk daripada perenungan kita di hari Minggu ini, yaitu hidup oleh iman. Live by faith. Hidup oleh iman. Nah, di sini Rasul Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Sekali lagi, hidup oleh iman. Live by faith. Nah, belakangan ini saudara, kata iman ini memang lagi tren, lagi top ya, apalagi minggu-minggu belakangan ini. Terutama ada dua kata, iman dan hikmat, hikmat dan iman. Dorang mau sebakalah itu dua kata itu, karena yang satu bilang begini, masa ngonin ndak ada iman, yang satu bilang pakai hikmat kok dan sebagainya. Akhirnya semua orang pada berantem cuma gara-gara beriman berhikmat, beriman berhikmat, berhikmat beriman. Padahal dorang dua itu batamang bahaya saudara. Iman dan hikmat itu tidak bisa dipisahkan. Orang beriman pasti berhikmat dan orang berhikmat itu pasti beriman. Iman tidak bisa dipisahkan dan berdiri sendiri terhadap hikmat. Hikmat juga tidak bisa dipisahkan dan berdiri sendiri daripada iman. Orang beriman pasti berhikmat, orang berhikmat pasti beriman. Jadi ini dua hal sudah jauh. Please saya mohon,
Stop kasih bakalai ini dua kata ini. Dorang ada batamang torang tuh semua bakalai karena dua persepsi yang berbeda ini. Iman dan hikmat tidak bisa dipisahkan. Nah, secara khusus yang saya rindu untuk torang renungkan yaitu hidup oleh iman. Dalam situasi sekarang ini, di mana ngonipe iman? Di manakah imanmu? Ya tentu iman kita akhirnya mengalami satu challenge yang unik melalui situasi yang tentunya sedang kita tahu sekarang sementara terjadi. Tetapi saya ingin mendorong kita semua bahwa jangan sampai kita kehilangan iman. Betapa berharganya iman. Saya teringat firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Gembala, kita salah dengarkan. Nyanda, Anda tidak salah dengar karena seperti itulah kata firman Tuhan. Tanpa iman Anda dan saya, orang semua tidak mungkin berkenan kepada Allah. So iman is very important, saudara. Makanya izinkan saya contek catatan saya di sini, saudara ya, bahwa ternyata dalam perjanjian baru pengharapan itu ditulis 85 kali, kebenaran 230 kali, kasih 258 kali, tapi iman 558 kali. Oh, ternyata iman itu dapat tempat yang spesial, VIP di dalam perjanjian baru. Bukan berarti pengharapan kasih tidak penting, semua penting. Tetapi ternyata iman ini mendapat perhatian khusus. Nah, tentu kita bukan iman bodoh, tentu kita bukan iman konyol, tetapi iman yang berdasar dengan jelas. Iman kepada Kristus dan iman kepada firman-Nya. Nah, di tengah situasi sekarang ini, pertanyakan kembali iman kita, saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus? Maka timbul sebuah pertanyaan untuk kita renungkan di hari Minggu yang penuh berkat ini. Apa ciri-ciri orang yang hidup oleh iman? Nah, saya rindu bagikan beberapa hal yang kiranya menjadi berkat bagi Anda, bagi saya, bagi orang semua. Ciri orang yang hidup oleh iman yang pertama, orang yang hidup oleh iman, dia mengucapkan kata-kata iman. Sekali lagi, dia mengucapkan kata-kata iman. Ya, firman Tuhan berkata, firman itu dekat kepadamu di mana? Di mulut plus di hati. Itulah firman iman, word of faith, firman iman. Ya, nah sekarang kita sudah terlalu banyak dengan kata-kata negatif, berita-berita yang bikin kita dukdak, yang bikin kita down, saudara ya. Dan ini sungguh mempengaruhi kita secara psikis, bahkan secara spiritual. Nah, saya ajak kita mengganti perbendaharaan kata, bahkan perbendaharaan status dan lini masa. Karena sekarang perkataan bukan hanya berbicara tentang mulut. Kalau zaman dulu kan orang bilang mulutmu harimaumu, tapi kalau zaman now statusmu harimaumu. Nah, maka sekarang kita ganti, saudara, perbendaharaan kata, perbendaharaan kalimat, bahkan perbendaharaan postingan-postingan kita dengan apa? Word of faith, kata-kata iman. Katakan, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti ditolong Tuhan, saya sehat, saya dilindungi, saya aman, Indonesia pasti bangkit kembali, situasi pasti segera pulih kembali, badai virus dan wabah ini pasti akan berlalu. Perkatakan kata-kata iman. Biasanya kan orang kalau ditanya, apa kabar dang sekarang? Dia akan bilang, aduh susah no brur, aduh susah no bro, aduh susah ses. Apa-apa ditanya jawabannya susah. Apa-apa ditanya susah. Bagaimana warung? Aduh susah. Bagaimana anak-anak? Aduh susah. Semua susah. Persis mesin diesel zaman-zaman dulu yang so susah mau start, nah begitu. Susah, saudara. Nah, akhirnya jadi seperti itulah orang kehidupan sehari-hari. Akhirnya terus dalam kesusahan. Karena perkataan kita bukan perkataan iman. So, please saya minta tolong sebagai gembala, saya menghimbau, mendorong semua jemaat. Mari orang rame-rame menghiasi atmosfer kehidupan kita sehari-hari, bahkan sekitar kita di hari-hari ini. Apalagi menghadapi keadaan seperti sekarang atau kapanpun ya, bahkan ketika ini semua sudah berlalu, tetap hiasi hidup kita dengan perkataan iman. Saya yakin bahwa orang beriman terekspresi imannya dari perkataannya. Amin, saudara. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Nah, yang kedua, hidup oleh iman. Seperti apa orang yang hidup oleh iman? Yang kedua, orang yang hidup oleh iman, dia bertindak dengan iman.
Sekali lagi, yang pertama tadi mengucapkan perkataan iman. Yang kedua, dia bertindak dengan iman. Jadi faith in action, act by faith, bertindak dengan iman. Tentu ada satu ayat yang sudah tidak asing buat kita, Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Faith without action. Yakobus 2:22, iman bekerja sama dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi. Kok gembala bagaimana dang itu? Iman yang dengan perbuatan atau tindakan iman itu yang bagaimana? Buat saya sederhana sekali. Tindakan iman artinya kita melangkah dan kita bertindak berdasarkan firman Tuhan. Izinkan saya mengungkapkan isi hati saya ya. Belakangan kan ketika ibadah-ibadah akhirnya pindah ke rumah-rumah dan orang sudah tidak berkumpul dalam keramaian ya. Maka ada orang-orang yang mungkin secara ekstrim akan mulai menghakimi dan bilang, "Alah ngoni sotako mau ibadah kang masa cuma dengan virus ini ngoni tako." Saudara, bukan berarti kita takut tidak beriman lalu kemudian kita ibadah di rumah-rumah, sama sekali tidak. Nah, justru ini tindakan iman untuk kita ibadah di rumah-rumah. Tindakan iman itu apa? Kita menaati himbauan, anjuran pemerintah kita. Stay at home. Lalu kemudian ada bilang, aduh gembala, kita kan aktivitas kebanyakan di luar rumah. Kalau kita tidak mau keluar rumah, kok kita mau makan apa? Nah, ini juga kesempatan kita untuk melihat bagaimana Tuhan menyatakan mukjizat penyediaan dalam kehidupan kita ketika kita menaati firman Tuhan. Jadi ini bukan tindakan tidak beriman ketika kita akhirnya memindahkan ibadah di rumah-rumah dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam keluarga-keluarga. Salah anggapan itu berkata itu tidak beriman. Justru kita sedang melakukan tindakan iman mensupport upaya putus rantai virus ini, saudara. Jadi inilah tindakan iman kita. Jadi iman itu, tindakan iman tidak membuat kita lemah, tetapi juga tidak membuat kita konyol. Tidak membuat kita menjadi bodoh, lalu kemudian akal ini tidak bisa berjalan lagi, saudara. Ada saat di mana kita melangkah dengan iman, karena ada yang bilang, gembala, itu iman, bertindak dengan iman itu beti-beti, artinya beda-beda tipis dengan nekat. Tetapi oke, memang seringkali karena iman kita bertindak nekat, tapi bukan berarti bodoh, saudara. Bukan berarti konyol, bukan. Ada saatnya karena menaati Tuhan, kita harus melawan arus, dalam arti tantangan itu kita harus hadapi. Tetapi bukan berarti menjadikan kita bodoh dan akhirnya kita celaka dan konyol. Tidak, saudara. Jadi kita harus bertindak dengan iman, tetapi tindakan kita itu benar, yaitu dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini tindakan iman yang bisa kita lakukan adalah jaga kebersihan, jaga kesehatan, kemana-mana pakai alat pelindung diri. Itulah tindakan iman kita. Tapi ingat, saudara, ada hal-hal dalam hidup kita yang sudah out of control, sudah di luar kendali kita. Maka di saat itulah tindakan iman kita tidak lagi hanya pada sekedar menjaga kebersihan, tetapi berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang dibilang, aku melaikan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan. Ketika kita lihat kanan gunung, kiri gunung, depan belakang gunung semua, tidak ada yang bisa tolong. Maka saatnya kita lihat ke atas, saudara, angkat tangan dan percaya pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ada amin, saudara? Itu juga adalah tindakan iman. Tindakan iman artinya kita mempercayakan hidup kita kepada pemilik dan juga yang mengatur, mengendalikan kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri. Saya ingat, saudara, 2 bulan berselang ini, bulan Januari, Februari, saya belasan kali naik pesawat ke sana kemari, di tengah cuaca yang, waduh, bagus sekali DP cuaca, maksudnya bagus, mau bikin dukdak jantung, saudara. Tetapi ya, kita percayakan saja kepada Tuhan, karena kalau sudah di atas udara begitu, kita sudah tidak pegang kendali atas hidup kita lagi. Ya sudah, berserah aja kepada Tuhan. Kalau memang untuk DP waktu, ya sudah. Maka seperti itulah keadaan kita juga yang kita alami sekarang, saudara. Ada hal-hal yang jauh lebih berbahaya mengancam kita dari sekedar virus COVID-19, saudara, ya. Misalnya contoh kecelakaan lalu lintas, ada penyakit-penyakit yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada itu, banyak di sekitar kita. Bahkan soal kematian, jangankan nggak usah tunggu ciri dari pesawat for mau mati, saudara. Ciri dari pohon tome-tome aja bisa mati. Artinya bahwa yang namanya kematian itu who knows, wallahu alam, tidak ada yang tahu.
Saat itulah butuh tindakan iman. Mempercayakan hidup kita sebagai kepada yang memiliki dan menciptakan kehidupan kita. Itu juga adalah tindakan iman. Tetapi bukan berarti kita bodoh, konyol. Harus jaga kesehatan, jaga keselamatan, waspada di dalam segala sesuatu. Jadi yang pertama, ucapkan kata-kata iman. Yang kedua, bertindak dengan iman. Dan yang ketiga, orang yang hidup oleh iman itu, dia memberi dengan iman. Sekali lagi, dia memberi dengan iman. Ingat firman Tuhan berkata bahwa berilah maka kamu akan diberi. Lalu kemudian diberinya apa? Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang sampai tumpah keluar. Itulah hasil tuaian yang kita dapat. Sebenarnya istilah giving dalam Alkitab itu kalimat atau bahasa rohaninya yang diberikan kepada kita itu menabur. Sow the seed, menabur benih. Dan janji Tuhan yang menabur mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin di saat-saat kesulitan ekonomi sekarang, saudara, tadi malam kita baru dengar berita IMF sudah declare global recession, ya, akibat daripada virus ini. Karena hampir semua lini, bukan cuma orang penegara, seluruh dunia lumpuh, saudara, perekonomiannya. Cuman gara-gara ini virus ini, saudara. Dan kita harus menerima kenyataan ini. Inilah realita, inilah tantangan bahwa firman Tuhan lagi digenapi, saudara. Ini penggenapan firman Tuhan semua, saudara. Jadi kita ndak usah yang panik dan kenapa so begini ini dunia ini. Ya memang so begitu, firman Tuhan sudah sampaikan so begitu, kita terima realita ini. Makanya ketika zaman yang semakin bergelora, maka kita harus berlindung kepada Tuhan. Lebih baik berlindung dan percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bahkan orang-orang yang kita harapkan bisa menolong kita hari-hari ini pun mereka tidak bisa diandalkan lagi. Maka disinilah kita tertantang melihat mujizat penyediaan dari Tuhan. Meskipun lagi ancaman global recession, tetapi percaya kita lakukan firman. Pemberian kita menopang pekerjaan Tuhan, memberi persembahan sebagai bagian dari ibadah, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin orang sendiri bilang, aduh kita juga lagi banyak kebutuhan ini, boro-boro mau tolong orang, tapi diri sendiri banyak keperluan. Tapi kita melakukan firman Tuhan. Orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Terus menabur kebaikan di masa-masa sulit, masa-masa sukar sekalipun. Memang kita harus ikat pinggang, kencangkan sabuk. Ada yang bilang berhikmat dan berhemat. Ya memang betul. Tetapi bukan berarti juga kita berhemat memberi persembahan. Bukan juga berarti kita akhirnya jadi konsudu pak orang, tidak bisa menolong orang lain. Tidak. Justru semakin masa sulit ini, kita lebih banyak menabur, saudara. Lebih banyak memberi. Karena di situ kita akan melihat the miracle of provision, providensia, penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu akan menjadi bagian orang-orang yang murah hatinya. Ingat janji firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hati, maka mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini, kita semakin menyadari bahwa betapa iman itu penting. Dan di masa-masa sesulit, sesukar apapun, tolong saudara, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kehilangan imanmu. Di manakah imanmu? Dan pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada diri saya sekarang. Ayo, bangkitkan iman kita. Hadapi tantangan ini dengan confident, dengan keyakinan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya ajak kita mengakhiri perenungan firman Tuhan ini. Untuk orang sama-sama satukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari orang berdoa sama-sama untuk kota, untuk bangsa, untuk orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya ajak kita untuk pejamkan mata jasmani, tetapi mata rohani kita tetap buka untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Uralabaya syata kanarada basanda, kiralabaya da basyata kanarada, uralabaya da basyanda. Kami mendeklar Tuhan pada saat ini Tuhan, di hari Minggu yang penuh berkat, yang penuh mujizat Tuhan ini, kami declare bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Yesus itu dahsyat, Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa. Yesus melebihi segala tantangan, persoalan apapun yang sementara kami hadapi dalam hidup kami. Yesus lebih besar dari keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan sukar yang sementara menimpa dunia, menimpa bangsa-bangsa pada hari-hari ini. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Kami mau declare dengan iman di dalam nama Yesus, Jesus
Jesus is great. Yesus lebih besar dan Yesus yang terbesar di dalam hidup kami. Tuhan, kami mengangkat hati kami saat ini Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, yang sementara fight Tuhan lawan pandemi coronavirus. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, lawat bangsa Indonesia Tuhan, lawat bangsa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa meminta belas kasihan Tuhan, supaya penyebaran virus ini segera berhenti Tuhan, di dalam nama Yesus. Karena itu beri hikmat kepada Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, bahkan jajaran menteri, secara khusus Menteri Kesehatan Tuhan, Bapak Terawan Tuhan, bahkan juga Tuhan mereka Tuhan yang memegang Tuhan kendali keputusan otoritas, baik itu di pusat, baik itu di daerah-daerah, provinsi-provinsi, kabupaten kota. Kami berdoa untuk bapak-bapak gubernur, bapak ibu wali kota, bupati di seluruh Indonesia. Tuhan, mereka ada beban untuk melindungi daerah mereka masing-masing. Tuhan, beri mereka hikmat untuk menghadapi wabah ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan, tolong para medis, dokter, perawat, mereka Tuhan yang 724, mereka harus standby. Bahkan mereka seringkali mengabaikan ke nyawa mereka sendiri Tuhan, karena kemanusiaan. Tuhan, tolong mereka. Kalau kami lihat Tuhan, ada beberapa yang sudah menjadi korban Tuhan, dari pihak Tuhan, para medis, dokter, perawat. Tuhan, kami berdoa, tolong Tuhan, supaya tidak ada korban lagi. Tolong Tuhan, kuatkan mereka, rekan-rekan Tuhan, para medis, dokter, perawat Tuhan, dan semua yang menangani para pasien Tuhan, penderita yang terpapar daripada virus ini. Kami berdoa agar jumlah korban segera Tuhan berkurang Tuhan, semakin berkurang dari hari ke hari. Dan kami berdoa belas kasihan Tuhan dicurahkan. Biar di masa-masa ini orang mengingat kepada Engkau Yesus, berseru kepada namamu yang ajaib dan heran, semakin giat di dalam doa dan persekutuan pribadi dan keluarga dengan Tuhan. Itu boleh terjadi dalam hidup setiap orang percaya pada hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja lokal kami Tuhan, Gereja Betel Indonesia, Jalan Sutomo. Engkau memberkati para pemimpin rohani kami, seluruh jemaat pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semua ada dalam perlindungan, pembentengan, kuasa darah anak domba Allah. Meskipun mungkin kami tidak berjumpa secara fisik, bersentuhan Tuhan secara fisik, tidak ada jumpa lagi Tuhan, muka dengan muka untuk sementara waktu, tetapi kami percaya bahwa roh kami tetap stay connected dengan Roh Kudus, dan kami satu dengan yang lain juga tetap stay connected in spirit, tetap menyatu secara roh Tuhan. Kami tetap saling menopang, mendorong, kami tetap stay connected dengan gereja lokal kami Tuhan. Kami tetap menopang, mendukung gereja lokal kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami terus menikmati berkat dan kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini lewat recording ibadah ini, saya mengajak kita membuka hati di hadapan Tuhan, membuka kedua tangan kita, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan turun atas hidup kita. Tuhan Yesus menyertai, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama kita semua berkata, amin, amin, amin. Happy Sunday buat kita semua. Saya percaya badai corona ini akan segera berlalu, dan kita akan kembali berjumpa di rumah Tuhan. Bisa salam-salaman lagi, bisa berangkuran lagi, bisa cipika-cipiki lagi seperti dahulu. Tapi untuk sekarang kita bersabar, berdoa, stay connected dengan Tuhan, stay connected juga dengan keluarga kita di rumah, dan jangan lupa tetap stay connected dengan gereja lokal kita, saudara, di mana kita tertanam, di mana kita bertumbuh. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Shalom.